Indonesia membutuhkan tenaga pendidik profesional yang siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Pendidik yang berkarakter, memiliki wawasan global dengan kematangan keterampilan teknologi. Saatnya membawa pendidikan ke dalam industri 4.0. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang berkembang pesat, memiliki kemudahan akses dengan berbagai fasilitas transportasi. Kota Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki komitmen untuk membangun pendidikan. Berdiri berbagai perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi terbesar di Kota Palembang adalah Universitas PGRI Palembang. Universitas PGRI Palembang berdiri sejak tahun 1984 dengan nama STKIP PGRI Palembang. Didukung sarana dan prasarana yang lengkap, ruang belajar multimedia, gedung Business and Science Center, pusat layanan terpadu, media center, perpustakaan digital, klinik kesehatan, musola, fasilitas olahraga, fasilitas seni dan budaya, asrama mahasiswa, dalam melayani mahasiswa mengurus administrasi akademik, menyediakan pusat layanan terpadu. Mahasiswa juga difasilitasi dengan layanan berbasis online dalam sistem informasi akademik atau SISPO. Dengan senang hati, kami menyambut Anda melihat suasana kehidupan kampus Universitas PGRI Palembang yang menggambarkan perpaduan suasana profesional, kemajuan teknologi, penguatan karakter dan budaya, membentuk profil pendidik profesional berwawasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Nida Laila Suroya, guru Bahasa Indonesia, Unit Kerja SMP Islam Bahrul Ulum Awipari, Kota Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Palembang tahun 2022. Nomor induk mahasiswa 20221720062. Saya akan mengajar kelas 7 semester 1 pada materi menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi. Berikut ini video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum
kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 kita akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia ya. Untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo teman-teman berdiri. Oke teman-teman duduk lagi. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Semuanya hadir? Alhamdulillah. Untuk mengecek kehadirannya, Ibu akan absen dulu satu persatu ya. Yang Ibu sebutkan, acungkan tangannya atau sebutkan hadir. Raisa Rahil Laila, Risma Rismala, Sakila Tunajila. Alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdiri. Kemudian kalian rapihkan dulu pakaiannya. Apakah sudah rapi atau belum? Kemudian lihat ke bawah, apakah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah, silakan dibuang keluar. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap ya, alhamdulillah. Silakan kembali duduk. Nah, untuk mengukur kesiapan kalian, coba acungkan buku catatan atau buku paketnya. Ya, alat tulisnya sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Pada pembelajaran kemarin nih, ada yang masih ingat kita sudah mempelajari materi apa saja? Coba ada yang masih ingat, acungkan tangannya. Ya, silahkan Akmal. Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Kamu bisa menjadi penulis hebat. Harry Potter termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Ya, bagus ya untuk Akmal. Ada lagi yang ingat materi pembelajaran kemarin? Silakan acungkan tangan. Saya Bu. Silakan Tiara. Jenis cerita fantasi. Cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata. Ada dua kategori, fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Pertama, kategori cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata. Bagus ya, bahwa teks cerita fantasi itu terbagi menjadi dua, berdasarkan ada tidaknya dalam dunia nyata. Yang kedua berdasarkan latarnya. Berdasarkan ada tidaknya dalam dunia nyata ada berapa? Dua. Yang pertama fantasi irisan, yang kedua fantasi total. Kemudian berdasarkan latar ada berapa? Dua juga. Yang pertama teks cerita fantasi sejaman, yang kedua teks cerita fantasi lintas waktu ya. Silakan, ada lagi yang masih ingat pembelajaran pada pembelajaran kemarin? Silakan nanya Imun. Unsur-unsur cerita fantasi. 1. Tema. 2. Tokoh-tokohan. 1. Tokoh yang baik. 2. Tokoh yang jahat. 3. Tokoh pertengahan. 3. Alur. 1. Alur maju. 2. Alur mundur. 3. Alur campuran. 4. Latar. 1. Latar tempat. 2. Latar waktu. 3. Latar suasana. 5. Sudut pandang. 1. Sudut pandang orang pertama. 2. Sudut pandang orang ketiga. 6. Amanat. Ya bagus, bahwa unsur teks cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, 5 sudut pandang, yang keenam amanat. Hari ini kita akan mempelajari materi menelaah struktur dan kebahasaan
sebagai sudut pandang penceritaan. B. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Contoh deskripsi latar. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. C. Menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. D. Kata sambung penanda urutan waktu. E. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. F. Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Ya bagus Siti Azra, tepuk tangan untuk Siti Azra. Bahwa ciri kebahasaan teks cerita fantasi itu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Yang keempat, yang kelima, dialog atau kata keterkejutan, ungkapan keterkejutan. 6, kalimat langsung, yaitu adalah ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Tujuan dan manfaat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita narasi atau teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama, menjadikan imajinasi kita lebih berkembang. Yang kedua, mengasah kemampuan berpikir kreatif, independen, luas dan kritis. Yang ketiga, untuk mengetahui isi dalam teks cerita fantasi. Proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan bekerja sama, teliti dan tanggung jawab, peserta didik dapat 1. Menjelaskan struktur prestasi cerita fantasi dengan cepat. Yang kedua, menganalisis struktur prestasi atau cerita fantasi dengan cepat. Yang ketiga, menganalisis cerita yang pertama adalah teknik penilaian pretest dan posttest. Ya, nanti kalian akan mengerjakan pretest dan posttest berupa tes pilihan ganda. Persiapkan alat tulisnya. Ibu akan mengadakan dulu pretest ya, untuk mengukur sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi sebelum kita melaksanakan diskusi. Ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan instrumen pretest ya, pretestnya saja. Waktunya sudah habis, silahkan lembar pretestnya dikumpulkan. Perwakilan oleh 1 orang. Kumpulkan. Semuanya sudah mengumpulkan? Sudah. Masih semangat? Masih. Kalau ibu bilang semangat lagi, jawabannya luar biasa. Siap? Siap. Semangat lagi? Luar biasa. Semangat lagi? Luar biasa. Semangat lagi? Luar biasa. Silakan kalian semuanya berdiri. Nah, ini ada tebak warna. Sebut warnanya.
Silakan Siti Ajra. Gambar pemandangan. Yang pemandangan. Apakah termasuk teks cerita fantasi? Bukan. Gambar yang kedua. Silakan Cikal. Gambar kedua. Apakah termasuk teks cerita fantasi? Yang ketiga. Silakan Raisa. Gambar Doraemon. Doraemon. Apakah termasuk teks cerita fantasi? Masuk. Kenapa? Tidak ada di dunia nyata. Ya, cerita hayalan. Yang keempat gambar apa? Silakan Faiz. Gambar buah mangga. Buah mangga. Apakah termasuk teks cerita fantasi? Tidak. Yang kelima gambar apa? Silakan. Tabungan perahu. Apakah termasuk teks cerita fantasi? Masuk. Kita akan mempelajari menelaah struktur kebahasaan teks narasi. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya. Kemudian kalian catat hal-hal penting yang terdapat dalam video. Ya. Dalam video akan Ibu jelaskan bagaimana ya cara menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Sudah siap alat tulis dan bukunya? Sudah ya. Silakan kalian catat hal-hal penting. Kemudian nanti ada yang harus menanggapi dan bertanya mengenai hasil dari video menelaah struktur teks cerita fantasi dan kebahasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Nida. Pada hari ini kita akan mempelajari materi menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks narasi atau teks cerita fantasi. Struktur teks narasi atau cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama, orientasi, yaitu bagian awal, komplikasi, bagian pemunculan masalah, dan resolusi, bagian penyelesaian masalah. Yang pertama, bagian orientasi ya. Bagian orientasi adalah tahap pengenalan pada sebuah cerita. Nah, isinya itu yang pertama pengenalan tokoh, yang kedua pengenalan watak tokoh atau sifat, yang ketiga pengenalan latar waktu, tempat dan suasana, yang keempat berbagai unsur awal pengenalan cerita lainnya ya, jadi merupakan bagian awal dari sebuah cerita. Yang kedua, komplikasi, timbulnya masalah pada suatu cerita ya. Bagian ini berisi tentang awal mula munculnya konflik ya, sampai konflik itu memuncak. Nah, ciri-ciri komplikasinya itu ada sebuah masalah yang terjadi akibat hubungan sebab akibat. Yang ketiga, resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah. Karakteristik tokoh, kemudian watak dan sifat tokoh. Contohnya, Alia itu berhidung mancung. Nah, di dalam kalimat tersebut ada gambaran fisik ya. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengeluh sekeliling, sepertinya ia galau, serta mencoba mengenali tempatnya yang baru. Ya, misalnya, matanya yang sebesar biji miri berkedip-kedip ya, memamerkan matanya yang kehijauan ya. Sudah menyimak tayangan video pembelajaran mengenai struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi? Sudah. Ya, bahwa struktur teks cerita fantasi atau narasi itu ada berapa? 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Orientasi bagian apa? Awal cerita. Yang kedua, komplikasi bagian munculnya masalah. Yang ketiga, resolusi bagian penyelesaian masalah ya. Perhatikan struktur ini ya, bahwa di sini ada pengenalan sampai dengan penyelesaian ya. Dari struktur ini ya, tadi yang sudah Ibu terangkan, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Raisa. Bagaimana cara menentukan struktur resolusi? Cara menentukan struktur resolusi ya, karena resolusi ini bagian penyelesaian masalah, maka caranya kalian baca bagian dari teks cerita fantasi atau narasi,
yang berisi penyelesaian masalah ya, atau ketegangannya sudah menurun dan masalahnya sudah bisa teratasi oleh para tokoh. Bagus Raisa. Mengenai struktur ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan Siti Azga. Apa perbedaan teks fantasi dengan struktur teks lain? Iya, apa bedanya struktur teks cerita fantasi dengan struktur teks narasi yang lain? Ya, nah untuk struktur teks fantasi itu ada 3. Yang pertama apa? Orientasi, komunikasi, resolusi. Dengan teks narasi lain, contohnya itu fabel, ya. Ya, tahu teks fabel? Tahu, ya. Strukturnya sama karena merupakan teks narasi. Strukturnya apa? Orientasi. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, resolusi. Nah, dalam teks fabel itu ada koda, ya. Ya. Koda itu adalah amanat ya atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, nah di sini perbedaannya. Dalam struktur apa? Struktur koda, ya. Kemudian dari kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan, ya. Kaidah kebahasaan. Tadi kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 6. Ya, 6. Yang pertama apa? Penggunaan kata ganti. Yang kedua, ya, kata pencara panca indera. Yang ketiga, panca indera, menggunakan kata dengan makna kias atau makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, iya. Yang keenam, keterkejutan. Yang keenam, penggunaan dialog atau kalimat langsung, ya. Dialog kalimat langsung. Yang keenam, menggunakan kalimat langsung atau dialog dalam cerita. Contohnya, sakit sekali adek, ya, ucap Andre pada adiknya yang kesakitan. Dari kaidah kebahasaan ada yang ditanyakan? Silakan. Saya Bu, Ya silakan Ayah Ainul. ada berapa kata pencara panca indera? Ya, nah kata pencara panca indera itu karena panca indera ada 5 berarti ada 5. Yang pertama indera penciuman itu ya, yang kedua indera penglihatan, yang ketiga indera pendengaran, perabahan, indera perasaan, ya, bahwa indera itu ada 5 berarti kata pencara panca inderanya ada 5, ya. Ada lagi yang mau bertanya mengenai unsur kebahasaan? Ya, silakan Cikal. Apa yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan teks narasi? Ya, bagus. Kaidah kebahasaan teks narasi adalah penggunaan bahasa, ya. Bahasa kaidah kebahasaan. Apa saja yang ada dalam teks cerita fantasi, ya. Tingkatan bahasa itu kan ada kata, ada frasa, ada klausa, ada kalimat. Nah, itu yang kita pelajari, menggunakan kata apa, menggunakan kalimat apa dalam teks cerita fantasi. Ya, tadi kata ganti, ya. Kata ganti itu kan ada tunggal, ada jamak. Kalau saya termasuk apa? Tunggal atau jamak? Tunggal. Kalau kami jamak. Kalau mereka jamak. Ya, paham? Insya Allah. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang ini yang bertanya nih, satu soal saja, ya. Yang bisa jawab silakan acungkan tangannya, ya. Sebelum kita berkelompok, coba kalian berikan satu kalimat, ya, satu kalimat yang menggunakan makna kias, kata dengan makna kias atau makna khusus. Silakan yang bisa jawab, siapa?
Tadi kan sudah disebutkan ada anak emas, ada buah tangan. Coba buat satu kalimat dari kata dengan makna kias atau makna khusus. Ya, silakan Ayah Ainul. Alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Iya, bagus ya, bahwa alien itu mengendus sekeliling. Itu adalah makna kias atau makna khusus ya. Sekarang kalian berkelompok, masing-masing kelompok 4 orang ya. Silakan, Ibu kasih waktu 5 detik ya untuk berkelompok. 1. Siap belajar? Siap. Silakan kalian perhatikan dan amati video teks cerita fantasi yang akan Ibu tayangkan. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD mengenai telaah unsur kebahasaan dan struktur kebahasaan teks cerita fantasi. Silakan kalian lihat ke depan. LKPD-nya sesuaikan. Pangeran Kodok. Pada zaman dahulu kala, saat permintaan hampir selalu terkabul, hiduplah seorang raja dengan putrinya yang cantik. Dia begitu cantik dan menyayangi sang raja yang selalu memberikan apapun yang dia inginkan. Ayah, aku bosan bermain dengan mainan lamaku. Aku ingin sesuatu yang baru untuk bermain. Oh sayangku, karena kau sangat berharga, aku akan memberikan mainan yang sangat berharga yang kakekku berikan saat aku masih kecil. Sang raja membuka perangkas emasnya dan mengambil bola emas yang berkilau. Ambil bola ini. Ini akan bersinar secerah matahari di bawah langit, tapi ini sangat berharga. Jangan menghilangkannya. Terima kasih ayah, kau adalah ayah yang hebat. Putri mengangkatnya dan meletakkannya sekuat tenaga dan si kodok tewas dengan seketika. Bangun kau emas, berhentilah berpura-pura. Putri mencoleknya dengan jarinya, tapi kodok sudah tewas. Apakah dia benar-benar mati? Oh tidak, apa yang kau lakukan? Bangunlah kodok, aku minta maaf atas perlakuan burukku kepadamu. Silakan kalian kerjakan tugas dalam kelompok ya. Yang pertama tugasnya itu jelaskan ya struktur teks fantasi ya. Jelaskan dulu struktur teksnya. Kemudian yang kedua, analisislah struktur teks cerita fantasi Pangeran Kodok dan Putri Bungsu. Kemudian yang ketiga, analisislah kaidah kebahasaan teks cerita fantasi Pangeran Kodok dan Putri Bungsu dari segi kaidah kebahasaannya ya. Yang pertama, lakukan dulu penyelidikan kelompok. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompok mengenai struktur, analisis struktur dan analisis kebahasaannya ya. Waktunya 30 menit. Tulis di sini. Kemudian yang kedua apa? Komplikasi. Nah, penjelasannya di sini sesuaikan dengan apa yang kalian tonton tadi. Nah, untuk kaidah kebahasaan cari dalam kalimatnya ya, kalimat-kalimat dalam teksnya. Kata sambung penanda urutan waktu. Suatu ketika, beberapa saat, kemudian akhirnya dia. Kalau tiba-tiba masuknya ke keterkejutannya, karena di sana ada ungkapannya. Tiba-tiba jadi terkejut. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5?
Sudah siap presentasi? Siap ya. Silakan kalian presentasikan hasil diskusinya ke depan. Kemudian hasil presentasinya dibacakan oleh satu orang. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Orientasi merupakan bagian yang mengenalkan latar tokoh. 2. Komplikasi, bagian di mana konflik mulai muncul. Konflik adalah pertentangan atau kesukaran bagi tokoh utama. Komplikasi menjelaskan bagaimana akibat-akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Bagian ini akan bergradasi memuncak hingga mencapai klimaks. 3. Resolusi. Bagian ini adalah penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi juga dapat menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang dialami oleh tokoh utamanya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Dari kelompok 3, presentasinya mudah dipahami dan jelas dan singkat. Apakah analisis sudah lengkap? Sudah. Kelompok 4, bagus, lengkap, mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk evaluasi kelompok 1 hasil analisis strukturnya tadi kurang lengkap, ya. Nah, analisis strukturnya itu terbalik sepertinya ya, antara orientasi, komplikasi, dan resolusi gitu ya. Nah, untuk orientasi tadi sudah bagus, tapi udah komplikasi sama resolusi gitu ya tadi. Perbaiki lagi ya. Nah, untuk kelompok 2 tadi analisisnya lengkap, kemudian penjelasan dari masing-masing strukturnya lengkap, dan kaidah kebahasaannya juga sudah sesuai ya dengan teksnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 tadi ya, Ibu dengarkan penjelasan dari struktur komplikasi ya kurang. Nah, untuk analisis struktur dan analisis kebahasaannya tadi sudah bagus dan lengkap. Nah, untuk kelompok yang paling kompak, yang paling bersemangat, dan yang paling bagus dalam mengerjakan hasil diskusinya adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 maju ke depan. Ya. Silakan maju ke depan. Ini ya sebagai simbol saja. Harus dicontoh ya. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, ice breaking dulu semuanya berdiri. Ice breaking Sangkuriang. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Perhatikan ke depan ya. Sangkuriang bilang E. Sangkuriang bilang O. Bilang O. Tepuk tangan lagi kita semua. Silakan duduk ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan simpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan Ayah Ainul. Kita dapat menentukan struktur teks narasi dengan baik dan benar. Struktur teks narasi: 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Resolusi. Yang itu yang sudah kita bahas. Kaidah kebahasaan teks narasi: 1. Penggunaan kata ganti orang, 2. Penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, 3. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, 4. Penggunaan kata pencerap panca indera, 5. Kata sambung penanda urutan waktu, 6. Penggunaan kalimat langsung. Ya bagus. Struktur teks narasi atau teks fantasi sebutkan 1. Kaidah kebahasaannya. Terus yang ketiga, penggunaan kata benar, menggunakan kalimat langsung atau dialog ya dalam cerita. Apakah ada pertanyaan? Tidak
Kemudian nih. Terakhir ini. Sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan dikumpulkan ya oleh satu orang ke depan, cepat ya. Ya. Nah, apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Menelaah, struktur, dan kebahasaan, teks cerita fantasi. Apakah kalian sudah memahami materi dengan baik? Bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Mengapa senang? Melihat dongeng ya. Kemudian selain senang, bagaimana perasaan kalian? Seru. Apa yang serunya? Ice breaking ya. Nah, pada materi pertemuan selanjutnya kita akan menyusun teks cerita fantasi ya, berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ibu harapkan kalian belajar di rumah. Siap? Siap ya. Baca-baca materi di rumah mengenai menyusun teks cerita fantasi, dan ibu akan menugaskan kalian untuk menyusun teks cerita fantasi ya, baik secara berkelompok maupun secara individu. Semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya dan kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan pimpin doa Cika. Karena pelajaran sudah selesai, mari kita bacakan mendalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran berikutnya dengan lebih baik lagi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.